Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Wildan Awaludin dari Prodi FKIP PGSD kelas reguler 1C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas UTS saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rasti Madila, MPD. Berikut kita masuk ke materi pertama, yaitu ada temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. Ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha mencari cara terbaik mengklasifikasikan temperamen. Klasifikasi paling terkenal adalah klasifikasi oleh Alexander Chis dan Stella Thomas. Mereka percaya bahwa ada 3 tipe atau 3 jenis temperamen, yaitu diantaranya: anak muda biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Lalu, ada anak sulit cenderung berkreasi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Dan yang terakhir, anak lambat, bersikap hangat, biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Temperamen sulit atau temperamen yang mengklasifikasikan kurangnya kontrol diri dapat membuat murid masalah. Lalu, cara yang tipikal dari respon individu terhadap lingkungan yang meliputi: pertama, ada tingkat aktivitas, lalu intensitas emosional, dan rentang perhatian. Nah, sini kita masuk ke tipe-tipe temperamen. Tipe-tipe temperamen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada Ischia. Dalam Ischia mempunyai beberapa poin-poin yang ada. Di antaranya adalah rutinitas yang teratur pada masa bayi, periang, merespon secara positif dan cepat terhadap pengalaman baru, atau makan dan tidur secara teratur. Difficulty, perilaku menarik diri, membuat situasi baru, rutinitas, waktu pemanasan yang lama, mendekati situasi yang baru dengan hati-hati, dan kurang bersemangat. Adaptasi yang lambat dan tidak aktif, suasana hati selalu negatif. Selanjutnya, kita ada minat. Minat atau kesukaan individu terhadap topik-topik atau kegiatan tertentu, atau biasa disebut Conquest Encyclopedia of Psychology. Minat mempengaruhi anak dalam 1. Bentuk dan intensitas aspirasi. 2. Pendorong motivasi yang kuat. Prestasi yang selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat pribadi, dan minat sejak masa anak-anak menjadi minat seumur hidup. Materi selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari beberapa poin, yaitu ada gaya auditori, gaya yang cenderung menggunakan indera pendengaran; gaya visual, gaya yang cenderung menggunakan indera penglihatan; gaya kinestik, gaya yang mengharuskan melakukan gerakan dan sentuhan pada objek pembelajaran.
Baik, di sini kita menuju materi yang terakhir, yaitu faktor internal dan eksternal dalam pembelajaran. Faktor kesehatan, kurang semangat, mudah pusing, mudah mengantuk. Faktor psikologi, inteligensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. Lalu, ada faktor eksternal, diantaranya adalah pengalaman hidup, komposisi keluarga, urutan kelahiran anak, anak yang dianiaya dan diabaikan, usia orang tua, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan kondisi khusus. Dan ada budaya. Poin-poinnya adalah berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Yang terakhir adalah perbedaan budaya. Oke teman-teman, sekian materi UTS dari saya. Apabila kurangnya mohon maaf, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.